Hai guys, kembali lagi di channel FAME Studio. Hari ini gue akan mereview dua capture card yang sangat unik. Ini dia ya barangnya, ini ada dua. Ini dua capture card internal ya, onboard ya. Ini tipenya onboard, bukan eksternal yang dicolok via USB. Dari brand Magewell. Nah, buat teman-teman yang belum pernah dengar nih tentang Magewell ya, ini kayaknya di Indonesia kayaknya baru lumayan mulai kedengeran nih brandnya. Tapi sebenarnya Magewell adalah brand yang sudah berdiri dari tahun 2011 ya, jadi sudah lumayan lama. Mereka memproduksi berbagai macam produk yang berhubungan dengan live streaming, broadcast, conversion ya. Mungkin bisa dibilang dia mirip-mirip Blackmagic lah ya. Blackmagic-nya China. Kedua capture card ini sangat unik ya, beda dari semua capture card yang pernah kita gunakan sebelumnya. Karena dia memang capture card onboard, dan biasanya yang kita gunakan itu ya standar lah ya, Decklink, bawaan Blackmagic. Dan itu rata-rata semua capture card yang onboard itu slotnya menggunakan slot PCI Express yang ada di motherboard ya, yang biasa. Nah, kedua capture card ini tidak menggunakan PCI Express slot yang biasa ini, tapi menggunakan slot M2 ya. PCI Express slot yang M2. Mungkin teman-teman sudah biasa dengan SSD ya. SSD yang zaman sekarang kan nih udah lumayan banyak ya sekarang yang menggunakan slot M2 ini. Ini juga yang sering digunakan untuk SSD laptop ya, untuk hard disk laptop. Kedua capture card ini akan menggunakan slot PCI Express M2 ini. Gue akan tunjukkan bentuknya ya. Ini salah satu yang pertama yang gue akan review adalah ini Echo Capture Dual HDMI M2. Bisa dilihat ini capture cardnya, dan ini ada heatsinknya. Dan satu lagi yang akan direview hari ini adalah Echo Capture Dual SDI. So, kenapa teman-temanan gue nge-review dua sekaligus ya? Karena basicnya sebenarnya kedua card ini sangat mirip. Hanya bedanya yang satu itu capture cardnya bisa nge-capture dua input HDMI, yang satu lagi bisa nge-capture dua input SDI. Nah, jujur ya, pertama kali gue ngeliat capture card ini gue agak bingung, karena mungkin kita biasa ngelihat capture card kayak gini ya bentuknya ya, ini jelas gitu kan, nyolok di motherboardnya gimana gitu kan, oh ini ada input HDMI-nya gitu kan, kelihatan. Atau mungkin dengan yang eksternal pasti udah lebih biasa juga ya ngeliat yang seperti ini, oh ini input HDMI-nya, mungkin ada yang loop out atau 2 in whatever. Tapi kalau ngeliat yang kayak gini tuh kayak, hah, ini nyoloknya kemana, instalasinya kayak gimana, ini HDMI-nya masuk kemana, ini lagi SDI, ini SDI-nya masuknya kemana sih gitu kan. So, gue akan jelasin sedikit sembari unboxing nih ya. Contohnya yang SDI dulu ya. Kita buka. So, ini ada unitnya. Kecil sekali ya. Kecil sekali ya. Unitnya, ini heatsinknya. Dan nah, ini adalah port SDI-nya ya. Ini port SDI-nya. Dan ini bisa dilihat ada dua kabel ya, dan inilah dua kabel yang akan nanti di-connect ke capture cardnya ini, seperti ini. Kira-kira seperti ini. Ya, kayak gitu. Jadi memang kalau dilihat sekilas, kalau kayak gini nggak make sense kan, ini apa capture card SDI, ini SDI-nya masuk kemana? Ini kan gitu kan. So, sekarang kalian sudah kebayang ya, nanti kita akan kasih lihat untuk instalasinya seperti apa. Dan sama ya, intinya kan buat yang SDI, ini untuk yang HDMI ya. Sama, ini bracketnya untuk ke body PC ya, ke bagian belakang. Ini ada dua HDMI in-nya. Ini ada konektornya ya. Ini ada konektor untuk HDMI-nya yang mengkonek dari capture card-nya. Ya, ini capture card-nya. Ya, ini untuk konektornya di sini. So, akan dicolok ke sini kedua kabel ini ya, dan nanti ke input HDMI yang di body PC-nya. So, kenapa sih diciptain tipe capture card onboard seperti ini gitu? Kenapa kenapa nggak pakai yang PCI Express yang ya, seperti biasa gitu? Kenapa diciptain teknologi yang seperti ini? Ini pendapat gue ya. Teman-teman nih lagi pada banjir job streaming kan ya, teman-teman PH atau mungkin yang non PH yang personal yang menyediakan jasa streaming semenjak pandemi ini. Banyak sekali job streaming, dan pastinya mungkin untuk beberapa job kecil kalian cukup bisa bawa laptop, pakai capture card eksternal, udah jadi untuk streaming bisa gitu kan, wedding atau apa. Cuman kadang-kadang untuk job-job yang lebih besar, apalagi yang pakai green screen, yang membutuhkan
processing power yang lebih tenaga yang lebih besar, pasti kalian akan butuh PC. Dan pastinya kalian akan males ya untuk ngebopong-bopong PC yang ukuran besar ya, yang extended ATX atau ATX yang full tower untuk ke lokasi streaming, pindah-pindah, itu pasti capek banget. Jadi mungkin banyak teman-teman yang pengen, gue pengen ngerakit PC yang powerful, VGA-nya kenceng, bisa nyolok capture card ya kan, tapi size-nya mungkin mid tower, atau pokoknya intinya tower yang lebih kecil, yang lebih ringan biar bisa dibawa-bawa untuk produksi. Nah, masalahnya ketika kalian mau ngebangun sebuah sistem yang formatnya size-nya kecil dan ringan, itu artinya kalian harus menggunakan motherboard yang lebih kecil ya. Gue akan nunjukin sedikit, mungkin ya teman-teman mungkin yang udah biasa ngerakit udah tahu ya, tapi ini buat teman-teman yang agak belum paham, ini kan ada extended ATX, ada micro ATX, ada mini ATX. Nah, untuk mini ATX sih gue belum pernah nge-build ya. Gue biasanya paling kecil itu micro ATX. Nah, masalahnya dengan micro ATX ini, biasanya kalau kalian sudah memasukkan VGA kalian, apalagi untuk streaming kan butuh VGA-nya yang gede-gede ya kan, RTX 2080, 2060 super lah minimal sekarang untuk kebutuhan streaming, apalagi kalau pakai green screen kan. Nah, biasanya kalau VGA-nya udah dipasang di sini dan kalian menggunakan capture card onboard di bawahnya, itu kadang-kadang suka mentok. Ya, suka mentok. Kalau misalnya pakai graphic card yang lebih kecil kayak 1660 ya kan, atau yang bukan yang RTX itu mungkin masih bisa oke. Tapi kalau udah pakai VGA yang gede-gede, itu suka mentok. Kalian pakai Decklink contohnya kan, Decklink Duo atau apa, itu suka mentok ya. Kayaknya nggak enak gitu, kayak kegesek gitu fan-nya kena di atas, atau kadang-kadang malah memang nggak bisa dipasang sama sekali. Nah, dalam situasi-situasi seperti itu, ketika sudah space-nya sudah kemakan dengan VGA, kalian bisa menggunakan capture card onboard seperti ini, ya. Ini jadi tidak ada gesekan dengan VGA kalian, ya. So, menurut gue ya, itu sangat berguna dalam situasi-situasi seperti itu. Dan by the way, gue cuma mau ngasih tahu aja, setiap motherboard itu, karena gue banyak melakukan sedikit kesalahan ya. Pertama, kalau kalian mau ngebangun PC untuk streaming, gue nggak rekomen untuk kan dengan SSD ya, SSD untuk OS ya, untuk menginstal Windows kalian, itu kan banyak orang zaman sekarang suka nginstal di SSD yang menggunakan slot M2 PCI Express ini ya. Kalau kita di sini di Envalme Studio, kita hanya install di SSD yang biasa, bukan menggunakan yang M2. Karena perlu diketahui, setiap motherboard itu, gue sosok teknis gitu, padahal ngertinya juga pas-pasan. Setiap motherboard itu ada jatah PCI Express lanes-nya ya, ada PCI Express lanes-nya, ada jatahnya yang bisa digunakan. Ketika kalian install OS di SSD yang M2, dia akan memakan si jatah PCI Express-nya ini. Alhasil, kadang-kadang ada beberapa contohnya capture card Decklink. Ini terjadi dengan yang quad HDMI, contohnya biasanya yang X8 ya, bukan yang X4. Yang X8 suka nggak kebaca oleh PC-nya, karena PCI Express lanes-nya sudah terpakai dengan OS dan VGA ya, jadi bandwidth-nya udah habis. Jadi ketika merakit PC untuk streaming dan berencana akan memasang tambahan capture card, install aja OS-nya di SSD biasa ya. Ini cuma tips saja based on pengalaman yang tidak enak. Oke, so ini adalah salah satu PC kalau di sini hitungannya low end sih ya. Bukan maksudnya ini bukan PC yang digunakan untuk yang berat-berat lah ya, untuk streaming biasa aja. Ini GeForce GTX 1660 kalau nggak salah ya. Ini formatnya micro ATX ya, micro ATX, bisa dilihat ini hanya slotnya sangat sedikit. Nah, ini kalau misalnya gue memang muat sebenarnya ini, kalau misalnya mau pasang Decklink atau apa, cuman sangat mepet ya, dengan si VGA-nya ini. Nah, ini di bagian bawah sini ya, ini adalah space untuk memasang capture card-nya ya, M2 ini. So, supaya lebih gampang, gue pastinya akan menyopot VGA-nya dulu ya. Oke, sekarang space-nya sudah lega untuk menginstal
capture cardnya, masukin aja seperti ini. Oke, dan kita pasang murnya, kita kencengin murnya. Sekarang kita akan pasangkan koneksi SDI-nya. Sampai ada bunyi cetek. Oke, sudah terpasang. Sekarang tinggal menginstal back bracketnya ya, portnya di bagian belakang. Seperti ini ya. Taruh di paling bawah karena nanti ada VGA-nya di sini nutupin. Oke ya, pemasangan sudah selesai. Ini ya capture card-nya, ini koneksi kabelnya ya, tidak memakan tempat. Ya, ini kalau mau dirapikan boleh lah ya. Intinya sangat-sangat beda dengan jika menggunakan capture card yang menggunakan PCI Express slot yang ini ya. Ya, secara form jauh lebih besar. Ini tidak akan bentrok dengan VGA-nya. Kita akan coba pasang VGA-nya lagi. Nah, ya, bisa dilihat capture card-nya sama sekali tidak mengganggu VGA-nya. Setelah proses instalasi, jangan lupa ya, kalian harus nginstal drivernya juga. Kalau tidak akan terbaca capture card-nya. Kalian bisa langsung ke website ininya, Mejualnya ya, di halaman produknya. Ini Echo Capture Dual SDI contohnya yang sedang kita tes. Ini di bawahnya ada bagian driver ya, ini Windows, tinggal di-download aja. Dan ini drivernya sama ya, untuk yang SDI dan HDMI sama aja drivernya. So, pastikan kalian download dulu dan install dulu agar capture card-nya terdetek dan bisa dibuka di OBS atau vMix kalian. Oke, gue sudah berhasil menginstal si Echo Capture Card-nya di dalam PC-nya ya, dan gue udah install drivernya juga. Dan gue akan ngejelasin sedikit untuk eksperimen ini flow-nya seperti apa ya, routingnya. Jadi di depan gue ini ada ya Sony A73 Mark III ya. Output videonya itu menggunakan HDMI micro ke HDMI yang biasa, masuk ke sebuah splitter ya, HDMI splitter 1 in 4 out, merek Bavo yang selalu kita gunakan. Dan dari situ gue ada 3 output ya, 3 output HDMI, satu ke item ini ya kan, yang gue gunakan untuk record video yang sedang kalian lihat ini, dan 2 lagi masuk ke Blackmagic converter ya, HDMI to SDI, karena Mejual Echo Capture Card yang kita mau tes sekarang ini kan inputnya 2 SDI ya. Jadi harus di-convert dulu nih, output HDMI-nya 2 di-convert ke SDI, dan dua-duanya di-input ke si Echo Capture Mejualnya. Oke, so, nah seperti inilah hasil gambarnya ya. Ini dari input 1 SDI Mejual Capture-nya, Full HD 60p. Dan gue akan ngetes delay ya. Gue ngetes delay karena kalian tidak bisa melihat realnya, pergerakan real gue dan dibandingkan dengan hasil capture-nya. Jadi gue akan sekedar info aja ya. Ini sangat-sangat minim sekali delaynya ya, tidak terlihat sama sekali. Jadi kalian pasti untuk audio delaynya mungkin sangat-sangat minim ya, mungkin cuma 100 ms atau bahkan mungkin nggak perlu dikasih delay pun juga masih aman ya, cocok untuk ya kalau kalian ada talk show atau wedding atau apa. Ini kalian nggak perlu khawatir tentang adanya delay ya. Mungkin gara-gara ini video cardnya langsung ke slot PCI-nya ya, jadi dibandingkan dengan capture card yang eksternal yang nyoloknya ke USB mungkin lebih banyak delaynya, mungkin seperti itu. So ya, dari segi delay sangat-sangat aman. Dan by the way, capture card ini kan dual SDI input ya. Ini SDI-nya again bukan untuk loop out-nya ya, jadi tidak ada output-nya. Jadi ini kalian bisa masukin 2 kamera contohnya ke menggunakan capture card ini, tapi kalian nggak bisa satuin dari kamera terus pengen di-outin ke sebuah monitor lagi, itu tidak bisa. Jadi dua-duanya adalah input, dan kita akan ngetes sekarang juga ya. Ini adalah kedua inputnya side by side seperti ini ya. Ini pastinya inputnya, input 1 dan input 2 SDI-nya pastinya gambarnya bentuknya sama ya. Gue tidak akan membandingkan gambarnya ya, kalian bisa lihat sendiri kualitas gambarnya menurut gue sangat-sangat oke. Nah setelah ini kita akan ganti cardnya. Ini kan yang capture card yang dual SDI-nya, kita akan ganti ke capture card yang dual HDMI, dan setelah itu gue akan bandingkan dengan kualitasnya item ini ya. Kita akan melakukan side by side comparison. Oke, kita akan tukar capture cardnya dulu. Oke, bisa dilihat nih untuk instalasi capture card yang HDMI-nya nih agak beda nih ya. Ini kita menggunakan PC yang lain ya. Form factor-nya masih sama ya, size-nya micro ATX juga, tapi di sini bisa dilihat ya.
jarak antara capture cardnya dan bagian belakangnya itu ini kabelnya tidak sampai ya, makanya kita berantakan seperti ini. Ini kita taruh di atas fan CPU ya. Ini sebenarnya juga bahaya ya, sebenarnya tidak baik seperti ini. Jangan dicontoh, tapi ini hanya untuk testing kualitas gambarnya aja ya, karena memang ini tidak sampai antara capture card dan si portnya itu kalau mau dipasang di bagian belakang desktopnya ya, karena sepertinya ini memang didesain untuk CPU yang lebih kecil lagi ya, seperti ITX ya, mini ITX ya, kira-kira seperti itu. Ini yang sedang kalian lihat adalah hasil capture-annya ya dari Magewell Echo Capture-nya. Dan hal pertama yang akan gue tes itu adalah delay-nya. Dan oke, kalian teman-teman, gue nggak bisa nunjukin perbedaan yang realnya dan yang capture-nya seperti apa. Jadi gue hanya menginfokan, sekedar info saja ya, bahwa ini capture card-nya sangat minim delay ya. Mungkin berapa milisecond aja gitu, sangat-sangat sedikit ya. Jadi tidak terasa sama sekali ya, mantep banget ya pokoknya. Dan ini gue ngejelasin sedikit ya untuk testing ini. Jadi dari kamera depan gue ini, si Sony A73 ini, output HDMI ke HDMI splitter, dan dari HDMI splitternya gue ada dua output, dua HDMI yang masuk ke kedua input dari capture card Echo Magewell-nya ini. Kenapa gue split terus gue masukin lagi? Karena gue pengen ngetes kedua inputnya ya. Ini kan capture card dengan dua HDMI input, bukan loop out ya. Jadi teman-teman nggak bisa, contohnya mau nge-capture PlayStation masuk terus pengen di loop out lagi ke TV, ini tidak bisa karena dua-duanya itu input ya. Jadi ini mungkin cocok kalau misalnya kalian mau ada satu input kamera, satu input game, atau mungkin ada media, atau mungkin dua kamera untuk wedding gitu, wedding yang simple. Ini capture card yang sangat cocok ya untuk hal tersebut ya, minimum delay dan memakan space yang sangat kecil di dalam PC. Tadi delay sudah kita cover ya. Nah sekarang mungkin gue mau nge-compare ya, biar ada perbandingan. Gue akan compare hasil capturean dari Magewell Echo Capture ini dengan item ini ya. Ini sama-sama capture input HDMI. Jadi ya perbandingan yang bagus ya. Tapi sebelumnya gue pengen ngasih lihat side by side. Tadi kan gue ngebahas ada dua input ya, boleh dirubah ke dua input ya, side by side. Nah ini yang kalian lihat, ini adalah input 1 dan input 2 dari HDMI capture card Magewell-nya ya. Pastinya kualitasnya sama saja ya. Jadi kalian bisa nge-layout dua input seperti apapun yang kalian mau. Oke, balik lagi ke full shot-nya. Nah ini yang kalian lihat hasil capturean Magewell-nya, dan sekarang kita akan bandingkan dengan input dari Blackmagic ya. 1, 2, 3. Nah ini adalah hasil input capture dari kamera ke item ini ya, item ini. Dan sekarang akan gue switch lagi ke Magewell Echo Capture, HDMI Capture ya. Dan biar lebih jelas lagi, sekarang gue akan melakukan side by side comparison ya. Nah ini yang satu item ini, dan yang satunya adalah input Magewell Echo Capture HDMI-nya. Ini ya, dua-duanya input Full HD 60p ya. Teman-teman bisa melihat sendiri perbedaannya seperti apa. Kalau masalah mana yang lebih bagus ya, mungkin teman-teman bisa ngasih pendapat di komen ya. Silahkan tulis di komen yang mana yang menurut kalian lebih cocok untuk kalian ya. Oke, cukup segitu untuk perbandingannya. Oke guys, cukup segitu review gue ya untuk kedua capture card ini, Magewell Echo Capture Dual HDMI M2 dan Dual SDI M2 ya. Sangat cocok buat semua teman-teman yang mau membangun PC monster tapi yang form factornya kecil ya. Karena kalau kita ngomong PC monster itu bukan ukurannya yang monster, tapi jeroannya yang monster ya. Jadi yang memang space-nya sudah penuh ya di dalam PC-nya, ini bisa menjadi solusi untuk kalian. Sekali lagi gue ingetin ya, kalau kalian mau membangun PC streaming, dan enggak cuman jika menggunakan capture card ini ya, apapun, rekomend dari gue jangan menggunakan untuk OS-nya, untuk menginstal Windows-nya jangan diinstal di SSD yang M2 ini ya, karena akan memakan bandwidth PCI lanes-nya, dan kemungkinan besar capture card ini tidak akan kebaca. Bahkan kalau kalian menggunakan beberapa produk Decklink pun, kalau kalian menginstal OS-nya
di SSD di slot M2-nya kadang-kadang ada beberapa decklink card yang tidak terbaca ya. Karena sudah habis PCI lainnya tidak terbaca oleh PC kalian ya. So langsung aja gua akan menaruh link di description seperti biasa kalau kalian tertarik untuk mengangkut salah satu dari capture card ini. Terima kasih sudah nonton MValme Studio. Seperti biasa jangan lupa subscribe jika kalian tertarik dengan produk-produk yang berhubungan dengan live streaming dan juga tutorial-tutorial yang berhubungan dengan live streaming, dan sampai ketemu di video berikutnya.